Gue tahu kasus ini dari dua pihak. Pertama, teman-teman JF di pengadaan, kedua teman-teman di komunitas videografi ya. Dan kedua pihak ini sama-sama khawatir. Kenapa demikian? Karena kalau kasus ini lolos sampai jadi vonis penjara gitu atau vonis denda gitu, mungkin ada puluhan ribu orang yang akan tersandra dengan kasus hukum yang serupa. Kenapa demikian ya? Karena pembuatan video profile itu bukan hal yang baru di government kita gitu. Itu kalau kita melihat ya dalam perspektif makro ada yang namanya government spending. Salah satunya ya kayak gitu, kayak gimana pemerintah ngasih proyek untuk masyarakat bisa kontribusi kan. Nah kalau hal ini dipermasalahin sampai ke level paling konyol kayak gini, ya hukum kita jadi berantakan sekali, ekonomi kita bisa jadi berantakan sekali, dan sentimen publik juga bisa jadi buruk sekali, teman-teman. Itulah kenapa gue rasa kita harus ngasih atensi pada kasus ini gitu loh. Menurut gue ya, ketika kita bicara kasus ini secara keseluruhan, Amsal berhak atas kebebasan penuh dan dibebaskan dari semua dakwaan kepada dirinya. Bukan cuma soal kebebasan Amsal doang yang harusnya terjadi ya, tapi harus diperiksa juga dan ditelusuri lagi. Di balik kasus ini kenapa bisa diangkat, kenapa dokumen dakwaannya bisa seperti ini, kenapa hasil auditnya bisa seperti ini. Karena seperti yang kita jelaskan tadi, baik dari hasil auditnya maupun dokumen dakwaannya itu punya muatan yang buruk sekali. Dan ini jelas tidak baik buat kelangsungan penegakan hukum di negara kita gitu. Dan sekali lagi gue tegaskan, kita masyarakat Indonesia, warga negara biasa gitu, jelas mengapresiasi penegakan hukum atas kasus korupsi, jelas. Tapi bukan korupsi yang kayak gini. Bukan. Sementara ada seorang videografer yang ditahan ya, mengalami pengadilan, kita ngelihat orang yang sudah jadi tersangka korupsi, orang yang harusnya ditahan, itu bisa lebaran di rumah sambil gitaran. Kita bisa ngelihat banyak sekali masalah-masalah dalam realisasi anggaran kita, yang mana kita bisa cari orangnya. Hal-hal kayak gini yang seharusnya diurus lebih dalam gitu, bukan kasus-kasus seperti ini, teman-teman. Jadi sekali lagi, gue minta banget, tolong pemerintah turun tangan. Karena kalau sampai kasus ini lolos ya jadi vonis penjara atau denda ya, ini bakal jadi presiden yang sangat buruk banget buat negara kita gitu. Dan buat teman-teman